Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 29 Oktober 2023. Sederet peristiwa penting selama sepekan ini akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan menemani Anda. Bersama Slianti Rizny, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan pembacaan ikrar bersama dan penandatanganan fakta integritas netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum tahun 2024 di lingkungan pemerintah daerah. Pembacaan ikrar dipimpin langsung Sekda Banjar sekaligus Ketua Dewan Pengurus Kopri Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman. Bertempat di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura, digelar pembacaan ikrar bersama dan penandatanganan fakta integritas netralitas ASN pada pemilihan umum tahun 2024. Penandatanganan secara langsung diawali oleh Sekda Banjar Muhammad Hilman, dilanjutkan ASN Eselon 2, disaksikan Bupati Saidi Mansur dan Porkopimda Banjar. Sedangkan penandatanganan fakta integritas netralitas ASN secara digital melalui handphone oleh masing-masing ASN yang bersangkutan. Bupati Banjar menyatakan pembacaan ikrar bersama merupakan bukti nyata netralitas ASN serta kesungguhan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Saidi berharap komitmen ini bukanlah sekedar formalitas, tetapi sebuah tekad yang tulus untuk menjaga marwah dan kehormatan sebagai abdi negara dalam mewujudkan pemilihan umum tahun 2024 yang bersih, adil, dan bermartabat. Setiap abdi negara memahami pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, pengawasan dan penegakan disiplin terhadap ASN yang melanggar juga merupakan langkah krusial untuk menjaga profesionalisme jajaran ASN pemerintah Kabupaten Banjar. Terakhir, saya berharap bahwa komitmen kita pada hari ini merupakan hal yang tulus dan menjaga marwah dan kehormatan sebagai abdi negara. Mari kita wujudkan pemilihan tahun 2024 menjadi pemilihan yang bersih, adil, dan bermanfaat. Di akhir kegiatan, Bupati Banjar menyerahkan sertifikat penghargaan dari Kemenkominfo RI kepada Kepala DKESP Banjar Saidil Basit sebagai instansi terbaik kedua nasional dalam pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah tahun 2023. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, guna memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Banjar bekerja sama dengan TPPKK setempat menggelar pelatihan keluarga tangguh bencana atau Katana di Aula Kantor Kecamatan Martapura di Jalan Sekumpul Ujung, Bincau. Untuk menciptakan keluarga tanggap tangguh bencana, khususnya pada wilayah yang rentan bencana seperti Kecamatan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, dan Cintapuri, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar pelatihan keluarga tangguh bencana atau Katana Rabu pagi lalu. Pelatihan ini diisi pemaparan materi dan cara penanggulangan bencana oleh DPKP, BPBD, dan PMI Kabupaten Banjar. Sedangkan peserta pelatihan ini berasal dari Desa Bincau, Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, karena 2 desa tersebut dinilai rawan terjadi bencana banjir. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Nur Gita Tias, menyebutkan sasaran pelatihan ini adalah kaum ibu supaya mereka makin teredukasi terkait pertolongan pertama jika terjadi beberapa faktor kecelakaan yang korbannya adalah perempuan. Akhirnya pelatihan ini bisa dilaksanakan oleh kita, dari kita untuk kita gitu ya. Memang sasarannya adalah ibu-ibu, emak-emak yang ada di Kabupaten Banjar. Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini mereka semakin teredukasi terkait dengan pertolongan pertama apabila mana terjadi beberapa faktor kecelakaan yang dapat korbannya itu adalah perempuan. Maka keadaan tanggap tangguh bencana ini juga diharapkan bukan hanya mengharapkan rekan-rekan dari
instansi pemerintahan, tetapi dari kita sendiri sudah aware gitu untuk hal tersebut. Beberapa fasilitas dan edukasi ke masyarakat ini saya berharap dapat dilaksanakan di beberapa lokus lain yang ada di Kabupaten Banjar. Makanya tadi saya sempat bilang ini adalah kerjasama pertama kali PKK dengan BPBD gitu ya. Mudah-mudahan ke depan dapat dilaksanakan lagi di beberapa wilayah-wilayah yang rawan terjadi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Banjar Warsita menjelaskan, pelatihan keluarga tangguh bencana ini baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Banjar. Sementara untuk mitigasi bencana di wilayahnya, pihak BPBD giat melaksanakan sosialisasi tata air. Untuk mitigasinya ya kita mulai sekarang sudah sosialisasi. Masyarakat yang lebih utama dan juga dari dunia usaha. Kemudian tadi juga disampaikan. Pada kesempatan ini diserahkan bantuan berupa tas yang dapat digunakan untuk keperluan obat-obatan dan dokumen penting lainnya oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan penyerahan buku mewarna cinta Kabupaten Banjar oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar kepada perwakilan Bunda PAUD, pengawas TK, dan penilik PAUD Martapura. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, pedagang emas di Pasar Martapura ramai-ramai mengikuti tera ulang alat ukur takar dan perlengkapannya yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Kegiatan ini sengaja dilakukan dalam upaya mempertahankan predikat pasar tertib ukur di 9 pasar besar di Kabupaten Banjar. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar menyasar para pedagang emas di Blok Niaga Pasar Batuah Martapura untuk kegiatan tera ulang alat ukur, takar, dan perlengkapannya Rabu pagi lalu. Kegiatan kali ini merupakan yang ke-23 dari 24 kegiatan di seluruh pasar tradisional di Kabupaten Banjar, dengan harapan mampu mempertahankan predikat pasar tertib ukur di 9 pasar besar di Kabupaten Banjar. Kepala DKU MPP Banjar Kencanawati menghimbau para pedagang agar lebih meningkatkan intensitas kejujuran dan kalau ragu bisa menghubungi pihak DKU MPP Banjar yang siap melakukan pembinaan tanpa harus di kegiatan terjadwal serta siap membantu inisiatif para pedagang untuk menera ulang timbangan atau alat takarnya. Ini menjadi intens kami untuk menginterpretasikan visi misi Pak Bupati, khususnya di agamisnya Kabupaten Banjar bisa dilihat dari bagaimana muamalah kita di Kabupaten Banjar, di perdagangan kita, teman-teman konsumen maupun pedagang itu bersifat jujur. Artinya itu merupakan kriteria dari bagaimana mewakili, istilahnya ya mewakili masyarakat Kabupaten Banjar yang agamis. Salah seorang pedagang emas di Pasar Niaga Martapura mengaku senang dengan diadakannya kegiatan ini karena memberikan manfaat positif kepada pedagang dengan memastikan timbangan dan alat ukurnya sesuai standar dan berfungsi dengan baik. Apa itu? Akibatnya kan memang supaya itu jual beli emas tuh supaya timbangannya supaya jangan selisih beratnya itu harapannya dan Untuk pelaksanaan terakhir yang ke-24 nantinya, tera ulang alat ukur takar dan perlengkapannya bakal dilaksanakan di Pasar Kindai Limpuar, Kecamatan Gambut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, menyusul naiknya harga pakan ternak membuat penjualan ayam potong di pasar tradisional Martapura, Kabupaten Banjar mengalami kenaikan yang signifikan. Harga ayam potong saat ini mencapai Rp29.000 per kilogramnya. Harga ayam potong di pasar tradisional Martapura, Kabupaten Banjar mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika sebelumnya harga ayam potong hanya Rp22.000, kini harga per kilogramnya mencapai Rp29.000. Naiknya harga ayam potong ini sudah berlangsung selama 2 pekan terakhir dan diperkirakan naiknya harga ayam potong ini
lantaran harga pakan ayam mengalami kenaikan. Salah satu pedagang ayam potong menyatakan sejak melonjaknya harga ayam potong membuat penjualan setiap harinya mengalami penurunan dikarenakan para konsumen banyak beralih ke komoditi lain seperti ikan dan telur. Berapa 29? 29. Itu sekilonya? Sebelumnya Pak? Sebelumnya tuh sampai 22. Oh, jadi sekitar 7.000-an naik aja lah. Selama 2 minggu lah. Ya 2 minggu. Oh, kalau stok ayamnya Bang Bu, Bu? Stok ayamnya artinya Banyak aja nih, banyak kah atau ada? Nggak tahunya kada blokir kan blokir nih itu. Kami Imbahnya belarang itu penjualan kayak apa aja? Kurangnya kurang jual. dua pang sedikit kesian. Sehari kan itu berapa kilo tuh jual? Tergantung. Sampai 100 kilo lah? Sampai 10 kilo lah lebih? 20 ikung, 30 ikung ayam itu dapat banyak. Oh, iya. Diperkirakan harga ayam potong akan terus naik mengingat saat ini harga pakan masih belum ada penurunan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sungai menjadi salah satu identitas dan pusat nadi kota Banjarmasin. Seperti kita ketahui dan karenanya perlu dijaga dan dipelihara keberadaannya. Warga di Kelurahan Basiri berharap hal itu ada dukungan dari Pemko Banjarmasin dalam maharagu bantaran sungai tersebut. Berbagai permasalahan yang dirasakan warga kota Banjarmasin disampaikan kepada anggota DPRD saat reses beberapa waktu lalu untuk dijadikan pokir guna diteruskan dan direalisasikan pihak pemerintah kota Banjarmasin. Seperti halnya yang disampaikan warga Jalan Banjur dalam RT 42 RW 03 Gang Bersama Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat saat gelaran reses anggota DPRD fraksi PAN Hajah Rinda Herliani. Di antara aspirasi itu adalah keinginan warga untuk pembenahan dan penanganan bantaran sungai di kawasan tersebut. Ini seperti diungkapkan Hajah Rinda Herliani. Kebetulan kami berada di daerah Kelurahan Basiri di RT 42 yang mana di sini adalah daerah bantaran sungai yang mana warga sini menginginkan pembersihan sungai, penanganan sungai karena ini adalah perwakilan dari lomba sungai di Banjarmasin. Sini adalah tuan rumah ada mungkin jadi minta untuk perhatian pemerintah khususnya dengan sungai untuk bisa memprioritaskan penanganan sungai di daerah. Sementara itu, unsur dari kelurahan dan kecamatan setempat juga sangat berharap Pemko Banjarmasin turut membantu memfasilitasi penanganan cepat kawasan bantaran sungai. Alasannya karena kawasan tersebut menjadi perwakilan pada ajang lomba maharagu sungai tingkat provinsi. Kelurahan Basiri di Banjir ini bisa menyelesaikan bantaran sungai dan sebagainya. Semoga ada kemajuan. Itu sangat membantu, apalagi Kelurahan Basiri kan mewakili kota nih untuk lomba maharagu sungai tingkat provinsi. Insya Allah rencananya kan RT 42 ini untuk perwakilannya, yang mana kan tingkat kotanya kan kemarin udah dilakukan dan tahap 3-nya kemungkinan itu udah masuk kayaknya juara 1. Jadi perkembangannya untuk itu kami perlu pendalaman sungai, terus itu masalah sampah juga kami perhatikan. Rizna, Banjar TV. Pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama pedagang pasar dihimbau bayar sewa lapak atau toko jika tak ingin disegel. Tetaplah bersama kami.